Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah saya tentang teknik kompilasi. Oke, langsung saja kita buka slide-nya. Yang pertama, pengertian kompilasi. Kompilasi yaitu proses menggabungkan serta menerjemahkan suatu program source program menjadi bentuk lain. Teknik kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Dalam melakukan proses penerjemahan tersebut, sudah tentu kompilator akan melaporkan adanya keanehan-keanehan atau kesalahan yang mungkin ditemukannya. Proses penerjemahan yang dilakukan oleh kompilator ini disebut proses kompilasi atau compiling. Tahap-tahap analisis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, analisis leksikal, kedua, analisis sintaks, dan yang ketiga, analisis semantik. Tahap-tahap sintetis yang pertama, proses yang menghasilkan kode atau kode generator. Yang kedua, proses optimasi kode atau kode optimizer. Pengertian analisis leksikal. Analisis leksikal atau analisis linier atau pembacaan sekilas atau scanner adalah merupakan komponen kompilasi independen yang berkomunikasi dengan parser lewat antarmuka yang terdefinisi bagus dan sederhana sehingga pemeliharaan analisis leksikal menjadi lebih mudah, di mana perubahan-perubahan terhadap analisis leksikal tidak berdampak pada pengubahan kompilator secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, aliran karakter yang membentuk program sumber dibaca dari kiri ke kanan dan dikelompokkan dalam apa yang disebut token, yaitu barisan dari karakter yang dalam suatu kesatuan mempunyai suatu arti tersendiri. Analisis leksikal mengerjakan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok, yaitu identifier, delimiter, simbol-simbol operator, angka, keyword, noise word, blank, komentar, dan seterusnya menghasilkan suatu token leksikal yang akan digunakan pada analisis sintaktik. Tugas dan fungsi analisa leksikal. Yang pertama, konversi program sumber menjadi barisan token. Mengubah program sumber yang dipandang sebagai barisan byte atau karakter menjadi token. Yang kedua, menangani kerumitan sistem masukan atau keluaran, karena analisis leksikal biasanya berhubungan langsung dengan kode sumber yang diwadahi file. Maka, analisis leksikal juga bertindak sebagai benteng untuk komponen-komponen lain di kompilator dalam mengatasi keanehan-keanehan sistem, masukan atau keluaran sistem operasi dan sistem komputer. Fungsi analisis leksikal yaitu untuk memecah teks program sumber menjadi bagian-bagian kecil yang mempunyai satu arti yang disebut token seperti konstanta, nama variabel, keyword, dan operator. Pengertian dan fungsi analisis sintaks. Analisis sintaktik atau analisis hierarki atau parsing. Dalam tahap ini, karakter atau token yang diperoleh pada analisis leksikal disusun dan dikelompokkan dalam suatu hierarki tertentu yang secara keseluruhan mempunyai arti tertentu. Disinilah struktur program yang lebih besar diidentifikasi atau statement, deklarasi, ekspresi, dan lain-lainnya menggunakan token leksikal yang dihasilkan analisis leksikal.
Analisis sintaktik selalu bekerja bergantian dengan analisis semantik. Pertama, analisis sintaktik mengidentifikasikan urutan token leksikal seperti ekspresi, statement, subprogram, dan lainnya. Analisis semantik kemudian dipanggil untuk proses unit ini. Fungsi analisa sintak yaitu untuk mengambil program sumber atau yang sudah dalam bentuk barisan token dan menentukan kedudukan masing-masing token berdasarkan aturan sintaknya dan memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token. Pengertian dan fungsi analisis semantik merupakan pusat dari tahap translasi struktur sintaktik yang dikenali oleh analisis sintaktik diproses dan struktur objek eksekusi sudah mulai dibentuk. Analisis semantik kemudian menjadi jembatan antara analisis dan sintesis dari translasi. Analisis semantik menghasilkan suatu kode objek yang dapat dieksekusi dalam translasi sederhana. Tetapi, biasanya bentuk dari kode objek yang dapat dieksekusi ini merupakan bentuk internal dari program eksekusi yang kemudian dimanipulasi oleh tahap optimisasi dari translator sebelum akhirnya kode eksekusi benar-benar dihasilkan. Fungsi analisa semantik yaitu untuk menentukan validitas semantik atau keberartian program sumber. Biasanya bagian ini digabungkan dengan pembangkitan kode antara intermediate kode generator. Kode generation dan kode optimizer. Kode generation atau kode generator atau pembentukan kode di mana dalam tahap ini dibentuk antara dari bahasa sumber yang berupa suatu pohon sintak diterjemahkan ke dalam suatu bahasa assembler atau bahasa mesin. Bentuk antara yang diperoleh biasanya berupa suatu perintah 3 alamat atau suatu quadruple atau 3 address kode atau quadruples, sedangkan bahasa mesin yang dihasilkan adalah suatu bahasa assembler yang merupakan suatu perintah 1 alamat 1 akumulator. Kode optimizer atau optimasi kode. Hasil pembentukan kode yang diperoleh kemudian dibuat kompak lagi dengan melakukan beberapa teknik optimasi supaya dapat diperoleh program yang lebih efisien. Dalam hal ini dilakukan beberapa hal seperti pendeteksian suatu ekspresi yang sering terjadi sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.